kayaknya nih dia ingin menghantamkan umat beragama di sana. Kenapa nggak laporkan aja di TKP? Laporkan di Bandung. Kenapa harus ke Medan? Sementara di Medan itu adalah tempat yang sensitif, kota yang kita cintai. Sensitif apa maksudnya? Di sana itu orang saling menghargai satu sama lain. Orang Kristen, orang Islam di sana saling rangkul satu sama lain. Kamu datang mengaco kemudian melapor di sana, itu sama halnya kamu ingin merusak. Gitu, sahabat, sekali lagi saya katakan, kalau menemukan ada channel-channel yang menolak, menista di sana, menertawakan kemudian di sana, saudara-saudara kita Kristen, segera berikan teguran, laporkan kepada kami, biarkan kami akan menyampaikan. Sama seibarat ketika siapa namanya, si Topik, si Logika, ya, manusia pertama yang melontar perkataan dari mulutnya, berikan surat teguran kepada si Logika ini, si Legila. Nah, dia sudah menistakan kitab suci agama saudara kita. Saya orangnya. Sementara ada orang yang melaporkan saya, katanya dia ingin memberantas apa itu? Penistaan. Dia ingin para pendebat-pendebat ini kemudian dihilangkan. Dia ingin tidak ada saling menista dalam Islam, dalam negara ini. Dia ingin, katanya misinya seperti itu. Pahlawan apa namanya itu ya? Pahlawan supaya tidak ada yang menista, apa bahasanya bagus? Salobe. Iya. Dia mau seperti itu. Tapi faktanya ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Kemana dia? Ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Ketika orang pelakunya tersebut menggunakan pakaian Yesus Tuhannya, joget-joget segala macam setiap malam, dan itu berlanjut berbulan-bulan. Kemana orang ini? Ini pahlawan kesiangan ini kemana? Hah? Kemana coba? Dia mengatakan mengatasnamakan toleransi beragama, tapi ketika Bibelnya dipijak, tidak ada suara sama sekali. Bahkan yang bersuara bukan hanya suara, saya menuliskan dengan stempel yayasan saya, kirimkan teguran keras karena dia telah menistakan agama saudara dengan menginjak Bibel. Gereja diam, tak ada teguran dari gereja. Iya kan? Ada nggak teguran diterima kemudian? Nggak ada. Setahu saya ya, setahu saya. Dosma diam. Si Dosman ini diam. Tidak ada surat teguran kepada siapa? Kepada penginjak Bibel. Tapi ketika kita yang menjadi korban acara Islam, misionaris penghujat datang. Kalau dia hanya sekedar misionaris mah nggak apa-apa. Ini sudah penghujat, penista, penghina Allah, penghina umat Islam, datang dengan gayanya, saya akan menyidak Bang Suma, menyidak api. Nah, contohi, kata dia, apa pula kau sidak orang lagi beragama, lagi menjalankan hukum agamanya, syariat agamanya, kau datang sidak. Kamu siapa? Kamu malaikat? Hah? Kamu MUI? Kamu majelis ulama yang sidak umatnya kemudian dalam beribadah? Jelas-jelas kau itu penista, penghina. Kau datang sidak di tempat kami, lu siapa, Cak Kangkung? Sudah gitu, ini jadi sukses lawan saya yang dilakukan oleh Dosma. Coba kawan-kawan, lucu kan? Kejadiannya di Bandung, si Dosmen domisili di Bandung, Bang Suma di Makassar, dilaporinnya ke Polda Sumut. Coba kacamata Islam kita ini mikir, ada apa? Kejadiannya di Bandung, pelapornya di Bandung, tinggal di situ. Makassar tempat tinggalnya Bang Suma terlapor, larinya ke Sumut. Artinya apa? Kalau saya melihat dia ingin memperkeruh suasana di kota yang kita cintai, kota Medan. Dia ingin menghantamkan, kayaknya nih, dia ingin menghantamkan umat beragama di sana. Kenapa nggak laporkan aja di TKP? Laporkan di Bandung. Kenapa harus ke Medan? Sementara di Medan itu adalah tempat yang sensitif,
kota yang kita cintai. Sensitif apa maksudnya? Di sana itu orang saling menghargai satu sama lain. Orang Kristen, orang Islam di sana saling rangkul satu sama lain. Kamu datang mengaco kemudian melapor di sana, itu sama halnya kamu ingin merusak. Coba bayangkan, aktivis dakwah yang menyuarakan perlawanan terhadap gerakan pemurtadan dilaporkan di sana, sementara dia adalah korban. Dia melakukan acara internal Islam di tempat internal, di tempat mereka, bukan di tempat umum, di tempat tertutup. Kamu datang bawa baju tertulis ajakan menjadi Kristen di baju itu, seibarat Anda datang bawa bom di tempat saya jinakan dengan cara apapun, yang penting jinak bomnya. Datang-datang orang mengaku pakar hukum, pakar joget. Harusnya anak ini menjadi penari balet atau dia penari latar, karena nggak cocok dengan apa yang dia pertontonkan di negara kita ini. Pada saat rekornya lagi melaporkan dugaan penistaan, dia joget di depan gambar Ka'bah, di mana Ka'bah ini ada hal yang sangat-sangat disakralkan umat Islam sedunia. Joget dia dengan lagu yang direncanakan, lagu rohis, lagu rohani Kristen, di depan gambar Ka'bah. Apakah ini bukan penistaan? Belum lagi malam Natal, dia bakar babi, goreng babi. Katanya nih, ada di antara teman-temannya itu yang orang mana itu? Orang Jawa yang non-Kristen. Berarti kalau non-Kristen apa maksudnya? Saat rekornya melaporkan umat Islam, oknum Islam sebagai pencemaran agamanya. Sudah begitu, belum selesai kawan. Mereka mengajak, mereka bersama-sama dengan temannya. Sebelum Jumatan katanya kita menyanyi lagu Yesus dulu. Joget-joget dia sebelum Jumatan. Dia kaitkan dengan Jumatan. Kita joget-joget dulu kata dia. Kurang apa lagi ini coba? Apa ini namanya? Kemudian dia acap kali mempertontonkan dengan temannya pakai hijab, menyanyi lagu-lagu rohis gereja. Tapi ada yang lebih aneh lagi kawan-kawan. Ada yang lebih aneh. Penginjak Bibelnya dan yang menghina Tuhannya, berbulan-bulan mereka bukannya melaporkan, tapi berjoget-joget bersama-sama. Satu mobil mereka berjoget lah. Lagu apa itu dia bersama? Gila nggak tuh? Katanya dia akan memperjuangkan toleransi beragama. Joget-joget sama yang menginjak Bibelnya. Joget, menginjak Bibel, joget sama-sama. Bahkan berkongkok-kongkok ingin mencelakai Bang Zuma menjadi saksi. Lucunya yang datang membawa baju kaos menjadi saksi pelaporan. Ya Allah ya Karim, Anda yang datang kepada saya membawakan baju kaos kepada saya, Anda menuduh saya menista pada saat saya bakar. Hei, di mana akal sehat? Hah? Di mana akal sehat? Kemudian rentetannya saya berontak, saya dipanggil naik di Komal, saya memberikan kemudian pendapat karena saya dimintai pendapat. Dia anggap menista. Subhanallah. Adakah kemudian tindakan saya yang merugikan saudara secara tanpa Anda memulai? Tak ada sama sekali. Tak ada. Justru saya menahan. Betapa banyak kemudian orang yang mengajukan diri, tapi saya tahan. Jangan. Keberadaan Apologet Islam Indonesia bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memperlihatkan kepada umat Islam, kalian tenang, percayakan kepada kami. Kalian tenang, kalian jangan marah. Toh ada kami yang akan memberikan solusi. Apa itu? Para penghujat kita akan gulung dalam perang logika. Dan itu betul. Umat Islam dari semua kalangan datang kemudian. Kami bangga ada Apologet Islam Indonesia. Kemarin saya diundang, Apologet Islam diundang dari komunitas profesor-profesor dari perguruan ternama di Indonesia ini. Bahkan kemudian pembantu rektornya hadir menyambut baik Apologet Islam Indonesia ini.
memberikan apresiasi kepada kami yang ada di Apologet Indonesia ini. Pendidik, orang tua kita hadir. Semua yang hadir di situ, hampir semuanya prof, hadir kemudian memberikan ucapan terima kasih, ya, memperlihatkan betapa sayangnya mereka kepada kami yang telah memperjuangkan Islam di tengah-tengah penghujat. Itu kawan. Jadi kami hadir untuk menenangkan suasana, karena umat Islam itu sudah marah. Umat Islam itu marah. Tuhannya dihinakan, nama Allah dipakai pada bukan tempatnya. Misionaris masuk ke lorong-lorong, orang yang pakai hijab didatangi, orang pakai jilbab didatangi. Mereka muncul dengan menggunakan kopiah, menggunakan jilbab, padahal mereka ada non-muslim. Membagikan kemudian kitab-kitab dengan bahasa Arab, tapi isinya adalah isi kitab mereka. Umat Islam marah, tapi Apologet Islam datang kemudian meredam. Tenang Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu, kami ada sekarang Apologet Islam Indonesia, pembela akidah Islam Indonesia. Tenang, semuanya akan damai, supaya negara kita yang kita cintai ini bisa akur. Tidak ada tendensi kebencian antar pemeluk agama dengan agama satu dengan agama yang lain. Dengan cara apa? Berdialog, berdebat, menerangkan, menjelaskan, biar yang lain menilai. Jangan memperkeruh suasana, lapor sana, lapor sini. Nggak perlu kayak gitu. Dalami dulu kasusnya. Apa yang melatar belakangnya, ada reaksi. Karena ada aksi. Tolong tunjukkan mana ada lembaga pendidikan Islam yang membahas Bible. Ada nggak? Kalaupun ada, membahas sesuai dengan apa yang tertulis. Bukan menggambarkan Tuhan kalian dengan gambar yang aneh. Selayaknya kalian punya lembaga pendidikan, tetapi menggambarkan Tuhan kami seperti ular naga. Nabi kami dibahas habis-habisan, dihinakan di situ. Dan kami punya bukti-bukti itu. Yang kami punya bukti-bukti, semuanya lengkap. Maka kami hadir kemudian untuk meluruskan itu semua, agar supaya negara kita ini tidak ribut masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Karena kalian yang memulai kemudian menyenggol-nyenggol agama Islam. Coba lihat, yang hebat IT, buka internet, link-link yang pertama menghina Islam pasti dari pihak sebelah. Ada link yang namanya Islam, Isa dan Islam. Sebelum kami ada, link itu sudah ada. Link itu sudah ada. Ada yang namanya EPPI, Fight Freedom Indonesia, itu sudah ada. Ada yang namanya link Alisina, Duladi Simak Samarinda, itu sudah ada. Ada Christian Prince, ada Tamparagi, itu semua dulu lebih jauh. Mereka lebih depan, baru kemudian kami ada. Bahkan pendebat yang konon ceritanya sudah nggak mau mendebat, yang selalu mengatakan dirinya sang debater, mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa aku yang mengajarkan Bang Suma berdebat, aku yang mengajarkan semua apologet Islam itu berdebat. Gara-gara saya lah sampai mereka ada. Saya mengajarkan mereka berdebat. Dia sudah akui kok. Dia akui bahwa dialah yang mula-mula mengajarkan kami berdebat. Apa itu? Bukti apa lagi yang kurang? Bukti apa lagi yang kurang? Coba lihat. Hujat yang ada di negara kita ini yang kabur ke luar negeri, ada yang kabur? Nggak ada. Itu bukti. Oh, hukum ini harus ditegakkan. Yang lari ke luar negeri menghina Paul Zhao, Edis Sidabutar, Saifuddin, Ibrahim, siapa lagi? Bulan bintang apa? Dilan, siapa lagi? Banyak lari untuk seperti Atul keluar. Ini yang di dalam di Indonesia ini muncul lagi lama, tidak pernah muncul wajahnya seperti sama cicik Congopedia, siapa lagi kawan? Banyak dan kan mereka, termasuk si Lina Wijaya ini, si Kuclo. Jadi seperti itu saudara-saudara, sahabat-sahabat. Sekali lagi kita jangan mencontoh
kemudian kita melakukan perbuatan tegas, itu karena ilmu zalamu minhum, perintah dalam Al-Quran. Kecuali terhadap mereka yang zalim, kita harus tegas keras pada mereka. Supaya apa? Supaya tidak kontaminasi kepada yang lain. Saya kira begitu, ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau ada umat Islam esok hari kita menemukan nama akunnya menghina Tuhannya, sembahannya orang Kristen, tegur, laporkan kepada kami, biar kami luruskan. Itu nggak boleh dilakukan seperti itu, ya. Ada itu siapa, pamannya Yesus, apalagi nggak boleh kasih nama, pakai nama yang lain. Jangan menghina sembahan saudara kita. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.